Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman semua yang semangat untuk belajar dan salam semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan memahami tools Mendeley. Jadi pada kesempatan yang lalu kita semua sudah belajar bagaimana caranya menginstal aplikasi Mendeley gitu ya setelah kita mendownload. Oke, kita akan belajar bersama terkait bagaimana sih sebenarnya Mendeley ini akan bekerja untuk kita gunakan sebagai manajemen references yang semuanya referensi-referensi kita gunakan dan kita sitasi di dalam tulisan-tulisan karya ilmiah kita gitu ya, baik artikel, baik proyek tugas akhir dan semuanya terkait dengan tulisan-tulisan ilmiah kita. Oke. Langsung saja ya, di sini Mendeley Desktop kita sudah install dan ini adalah yang versi paling baru yaitu versi 2.67 gitu ya. Dan tentunya versi ini upgrade dari versi yang lama. Beberapa waktu yang lalu masih di angka versi 1.19, sekarang sudah di 267 gitu ya. Oke, kita pahami bersama. Pertama-tama kita klik ya untuk masuk ke Mendeley Desktop. Nah, dan teman-teman semua harus login dulu. Jadi ada sign in di Mendeley Desktop. Walaupun di Mendeley Desktop ya, sign in ini menggunakan email seperti saat teman-teman sign in di Mendeley Web. Gitu ya, mendeley.com. Oke, kita masuk dulu. Jadi teman-teman semua, setelah kita memasukkan email dan password, kita langsung klik sign in. Nah, ini loading ya. Oke, nah ini adalah tampilan dari Mendeley Desktop. Mendeley yang tidak menggunakan online gitu ya. Jadi ini bisa nanti teman-teman gunakan sebagai manajemen referensi atau manajemen apa ya, daftar pustaka gitu ya yang digunakan untuk sitasi di tulisan-tulisan artikel ataupun proyek akhir karya tulis ilmiah teman-teman. Nah, di sini di bagian home gitu ya, home atau tampilan utama di Mendeley Desktop. Dari sisi kiri kita akan memahami ya satu persatu bahwa di sini ada about Mendeley Reference Manager. Jadi nanti teman-teman ketika menggunakan atau menginstal ini sudah terlihat ya bahwa ini versinya adalah 2.67.0. Jadi pada perbaikan atau upgrade aplikasi pada tahun 2022. Nah, ini sama ya, file, edit, tools, dan help ini sama seperti yang di sini ini. Export all. Export all itu nanti bisa menggunakan BibTeX, EndNote ataupun RIS. Jadi teman-teman ini adalah support dari Mendeley gitu ya aplikasi. Nah, sementara ini kalau edit cut, copy, paste, select all. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai tools untuk proses manajemen seluruh referensi. Bagaimana cara penggunaannya nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, tools. Nah, ini adalah ketika digunakan untuk nge-install Mendeley Web Importer. Jadi ada nanti import dari web gitu ya terkait dengan artikel-artikel yang akan disitasi, yang sudah di-download, yang sudah dimasukkan ke dalam manager references kayak gitu ya. Terus nah, ini adalah install Mendeley site for Microsoft Word. Artinya apa? Jadi nanti ketika teman-teman semua yang akan mensitasi atau cite gitu ya,
artikel-artikel, hasil-hasil publikasi yang digunakan yang relevan kayak gitu ya dengan tulisan-tulisan teman-teman semua, pendapat teman-teman semua yang ada di tulisan tersebut. Tentunya di Word ini juga harus terkoneksi kayak gitu ya, terintegrasi salah satu icon dari Mendeley Reference Manager untuk digunakan sebagai citasi. Nah, sementara search for articles online itu digunakan untuk mencari publikasi-publikasi atau artikel-artikel secara online. Nah, oke, di sini ada help. Ini tentunya nanti jika ada sesuatu yang bermasalah kayak gitu ya, menemui masalah pada saat pengoperasian Mendeley Reference Manager, bagi teman-teman semua di sini ada kolom help. Maaf, bukan kolom, tapi tools help gitu ya. Nah, tentunya yang kita pahami bersama teman-teman semua bahwa terkadang Mendeley ini tidak support dan tidak kompatibel dengan laptop yang dimiliki oleh teman-teman atau kita semua. Jadi kalau versinya tinggi gitu ya, kadang tidak cocok dengan Windows yang masih di bawah kayak gitu ya. Nah, tentunya nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Jika memang menggunakan versi 2.67 ini tidak kompatibel, silakan teman-teman semua untuk mencari atau mendownload aplikasi Mendeley Reference Manager di versi yang paling bawah. Maaf, yang lebih rendah lagi dibandingkan dengan versi yang 2.67. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada klik add new. Ini digunakan untuk menambahkan artikel publikasinya orang lain dan atau diri sendiri yang dijadikan sebagai salah satu untuk dikutip gitu ya. Sementara di sini adalah manajemennya atau pengelolaannya. Jadi misalnya ini ada all references kayak gitu ya. Jika teman-teman mengupload atau meng-add dokumen di dalam Mendeley desktop ini keseluruhan dari referensi-referensi yang digunakan. Nah, di sini bisa dilihat recently added. Jadi ketika teman-teman sedang setelah melakukan penambahan dokumen artikel gitu ya, di sini bisa dilihat yang terbaru gitu lah. Sementara ini untuk meread ya. Oh, artikel yang misalnya artikelnya ada 10, dari ke-10 itu yang pertama baru saja dibaca oleh teman-teman semua. Nah, di sini terlihat nanti ada recently read. Sementara ini favorit ketika nanti teman-teman ke-10 dokumen artikel gitu ya yang teman-teman add tambahkan di Mendeley desktop ini, nanti mungkin salah satu apa salah duanya ada yang menjadi favorit artikel tersebut, menjadi favoritnya teman-teman. Nah, ini bisa masuk ke dalam folder favorit. Nah, my publication ini bisa, sebenarnya ini juga bisa diklik gitu ya. Oke, all reference tadi itu ya, recently, favorit, my publication. Nah, jika teman-teman semua sudah memiliki Scopus gitu ya, kita bisa mengklaim Scopus profile di Mendeley Reference Manager versi 2.67 ini. Sementara sebelum-sebelumnya tidak ada seperti ini ya teman-teman semua. Oke, trash atau sampah. Jadi kalau misalnya teman-teman kadang kan ada nih yang artikelnya tidak dipakai gitu ya, terus di delete. Nah, ini ada di folder trust seperti ini. Oke, reference. Nah, di sini juga ada download Mendeley site. Ini digunakan untuk mensitasi di Microsoft Word atau di Word-nya teman-teman semua gitu ya, saat penulisan karya tulis ilmiah. Baik, teman-teman semua, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana kita semua memahami Mendeley Reference Manager desktop gitu ya. Desktop yang nantinya juga akan
kita integrasikan di Word kita ataupun kita integrasikan di web importer gitu, menjadi web importer gitu ya. Oke. Baik, saya cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan lagi proses untuk kita bisa bagaimana cara kerja Mendeley ini untuk digunakan pada saat kita sitasi karya tulis orang lain di tulisan kita, gitu ya. Sekian dari saya dan tetap semangat untuk teman-teman semua.